Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan tema hiwalah akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Laili Rifda Farnidah, NIM 21302026, dan rekan saya yang bernama saya Dirzatu Fitri dengan NIM 21302021. Baik, yang pertama adalah pengertian hawalah. Secara bahasa, hawalah atau hiwalah berasal dari kata dasarnya dalam fi'il madhi, hala yahulu haulan. Secara umum maknanya adalah berpindah atau berubah, dan kata hawalah dalam hal ini adalah terjadi perpindahan tanggungan atau hutang atau hak dari satu orang kepada orang lain. Para ulama berbeda redaksi ketika mendefinisikan istilah hawalah. Yang pertama yakni ulama Hanafiyah mendefinisikan hawalah adalah perpindahan hutang dari seseorang ke orang lain. Yang kedua, ulama Malikiyah mendefinisikan hawalah adalah perpindahan hutang dari seseorang ke orang lain dengan nilai yang sama dan orang yang berhutang terbebas dari tanggungan untuk membayar hutangnya. Dan yang ketiga, ulama Syafi'iyah mendefinisikan hawalah adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu hutang dari tanggung jawab atau satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. Dan yang keempat, ulama Hanabilah mendefinisikan hawalah adalah perpindahan hutang dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal alahi. Sebagian ulama Hanabilah memberikan definisi hawalah yang lebih luas lagi, yaitu perpindahan hak dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal alaihi. Yang kedua yakni dasar hukum hiwalah. 1. Dari Al-Quran. Wa in kanu du usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan atau sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua yakni dari hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Matla al-ghaini golama fada adba'a ahadakum ala mala'i falyataba'. Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zolim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yakni ijma'. Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perpindahan hutang. Oleh sebab itu, harus pada hutang atau kewajiban finansial. Dan yang terakhir adalah kias. Adapun secara kiasnya, maka akad hawalah ini bisa dikiaskan pada akad kafalah, di mana masing-masing akad mempunyai ilat yang sama, yaitu sama-sama mengalihkan urusannya kepada orang lain. Baik, yang ketiga yakni rukun hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab atau pernyataan melakukan hiwalah dari pihak pertama dan qabul atau pernyataan menerima hiwalah dari pihak kedua dan pihak ketiga. Yang kedua yakni menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu 1. Pihak pertama muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. 2. Pihak kedua muhal dan muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil. 3. Pihak ketiga muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. 4. Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, muhal bil, yakni hutang muhil kepada muhtal. 5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaih kepada muhil. 6. Ada siwah, pernyataan hiwalah. Yang keempat yakni syarat-syarat hiwalah. Syarat hiwalah ini berkaitan dengan muhil, muhal, muhal alaih, dan muhal bih atau hutang yang dipindahkan.
1. Syarat muhil. Pemindah hutang ia disyaratkan harus dengan 2 syarat. 1. Berkemampuan untuk melakukan akad atau kontrak. Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan balik. Hiwala tidak sah dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak karena tidak mampu atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. Yang kedua yakni kerelaan muhil. Ini disebabkan karena hiwalah mengandung pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Ibnu Kamal berkata dalam Al-Idah bahwa syarat kerelaan pemindahan hutang diperlukan ketika berlaku tuntunan. Yang kedua yakni syarat muhal atau pemiutang asal. Ia terdiri dari 3 syarat. 1. Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh muhil. 2. Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. Ketiga, penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad. Ini adalah syarat berakad. Yang ketiga, syarat muhal alaih atau penerima pindah hutang. 1. Sama dengan syarat pertama bagi muhil dan muhal, yaitu berakal dan balik. Yang kedua, kerelaan. Kalau ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan piutang hutang, akadnya tidak sah. Ulama Maliki tidak mensyaratkan kerelaan bagi penerima hiwalah. Yang ketiga, penerimaan hendaklah dibuat dalam majelis akad. Menurut Abu Hanafiyah dan Muhammad, syarat ketiga ini adalah syarat berakad. Yang keempat, syarat muhalbih atau hutang. Para ulama sepakat bahwa hutang yang dipindahkan memenuhi 2 syarat. 1. Ia hendaklah hutang yang berlaku pada pemiutang dan pemindah hutang, sekiranya ia bukan hutang. Kedudukan akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya hiwalah dalam bentuk barang yang ada tidak sah karena ia tidak sabit dalam tanggungan. Yang kedua, hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim. Hutang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba makatob atau hamba yang dibenarkan menebus diri dengan bayaran, karena hutangnya tidak boleh dianggap sebagai hutang lazim. Ringkasnya, setiap hutang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan. Jenis-jenis hiwalah. Yang pertama, hiwalah muqayyadah. Hiwalah muqayyadah adalah hiwalah yang terjadi di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada mu'al alaih dengan mengkaitkannya pada hutang mu'al alaih padanya. Contoh, A berpiutang kepada B sebesar 5 dirham, sedangkan B berpiutang kepada C sebesar 5 dirham. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menutup piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Yang kedua, hiwalah mutalakoh. Hiwalah mutalakoh adalah hiwalah di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada mu'al alaih tanpa mengkaitkannya pada hutang mu'al alaih padanya, karena memang hutang mu'al alaih tidak pernah ada padanya. Contoh, A berhutang kepada B sebesar 5 dirham, kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa perpindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Berakhirnya akad hiwalah. Akad hiwalah akan berakhir ketika terjadinya pembataran dan muhal memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada muhil. Menurut Hanafiyah, ketika muhal alaih mengalami keberangkutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih pada muhil. Hikmah hiwalah. Yang pertama, dalam hiwalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama. Yang kedua, mempermudah muamalah mereka. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, membantu memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.